وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, hadis Laqit bin Sabirah laula akhta. Sahih amla? Betul enggak? Hadis ke-39 di kitab versi Arabik ana. Adapun di kitab terjemahan hadis ke 40 berapa? Oh, 36. طيب اقرأ يا أخي يا قارئ. 36. يا طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه. عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه. bukan صابرة tapi صبرة. عن لقيط بن صابرة. لا صبرة. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Sempurnakanlah wudu, sela-selailah dengan menggosok di antara jari-jari, dan maksimalkanlah dalam beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumurlah. Bismillah. Di sini menjelaskan salah satu dari sifat atau beberapa dari tata cara wudu. An Laqit bin Sabirah, dari Laqit bin Sabirah, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, namun tidak diketahui kapan wafat beliau, wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, asbigh al-wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi lan takuna sha'imah. Itu 3 hal. Dan kemudian yang keempat, idza tawadda'ta famadmid. Berarti di sini ada 4 permasalahan atau 4 perbuatan. Pertama isbaghul wudu, kedua takhlil bainal asabi', ketiga al-mubalaghah fil istinsyaq, dan keempat at-tamadmud. Kita bahas satu persatu insyaallah. Kata Nabi SAW, asbigh al-wudu. Dan bahasa Indonesianya asbigh al-wudu itu sempurnakanlah wudu. Menyempurnakan wudu di sini isbagh. Isbagh ada 2 macam dalam wudu. Isbagh dalam wudu ada 2 macam. Al-isbagh dalam wudu ada 2 macam. Yang pertama isbagh yang wajib, dan yang kedua isbagh yang mustahab. Ya, isbagh dalam berwudu ada 2 macam. Yang pertama isbagh yang berhukum wajib,
Dan yang kedua isbagh yang berhukum dianjurkan, mustahab atau sunnah. Apa garisnya atau batasannya yang isbagh wajib? Isbagh yang wajib yaitu ma la yatimmu al-wudu'u illa bih. Isbagh yang wajib itu adalah apa yang wudu tidak sempurna kecuali dengannya. Tidak sempurna keabsahannya. Ya, apa yang wudu tidak sempurna keabsahannya kecuali dengannya. Itu adalah isbagh yang wajib. Ma la yatimmu al-wudu'u illa bihi. Yaitu apa yang wudu tidak sempurna keabsahannya kecuali dengannya, maka itu harus dilakukan. Dan itu disebut juga sebagai penyempurnaan yang bersifat wajib. Karena kesempurnaan wudu di sini kesempurnaan wajib, maka hal tersebut tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkannya ya sama dengan tidak mensahkan wudunya. Ya. Ini isbagh yang wajib seperti apa? Contohnya yaitu membasuh bagian yang memang wajib untuk dibasuh dan mengisti'ab, yaitu menyeluruh bagian-bagian yang wajib. Karena kasih contoh, kalau misalnya antum mencuci tangan setelah wudu kan tangan sampai siku. Permasalahan di sini apakah siku itu wajib atau tidak? Yang sahih adalah wajib. Siku wajib kena air basuhan wudu. Kalau kena air basuhan wudu berarti ini namanya isbagh yang wajib, menyempurnakan yang wajib. Kalau ternyata enggak kena, maka wudunya dianggap belum sah atau tidak sah. Ya, maka mengenai siku ini dengan basuhan wudu itu termasuk isbagh yang wajib. Faham enggak, ikhwan? Nah, paham? Baik. Nah, isbagh yang wajib ini ada yang sifatnya muttafaq alaih dan ada yang sifatnya mukhtalaf fih. Ada yang disepakati ulama ini wajib seperti ini, dan ada yang tidak disepakati oleh ulama. Di antara yang disepakati oleh ulama akan wajibnya, ya di antaranya yaitu tentu wajah, ya dengan batasannya. Ini disepakati untuk dilakukan isbagh yang wajib. Kemudian tangan secara globalnya, ya. Kemudian ya, kepala, ya. Kemudian kaki secara globalnya. Itu isbagh yang wajib yang disepakati. Adapun isbagh yang wajib yang diperselisihkan ulama, ya, yaitu masalah kumur-kumur, istinsyaq, istinthar, itu khilaf di antara ulama apakah dia masuk ke dalam wajib atau tidak, dan apakah meninggalkannya sah wudunya atau tidak. Itu khilaf di antara ulama, tergantung bagaimana mereka mengatakan ini fardu wajib atau tidak, rukun atau bukan. Gitu loh. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya kumur-kumur itu rukun, maka kumur-kumur merupakan isbagh yang bersifat wajib. Bagi ulama yang mengatakan kumur-kumur bukan rukun wudu, berarti sunnah, maka ini isbagh yang bersifat apa? Mustahab. Ya. Taib. Kemudian juga masalah mencuci tangan di setelah tidur malam, itu khilaf di antara ulama, dia wajib atau tidak wajib, khilaf di antara ulama. Ya. Yang mengatakan itu wajib, maka ini menjadikannya sebagai isbagh yang wajib, dan itu pun terkerucut pada permasalahan yaitu ketika wudunya di bejana, bukan di keran, ya. Oke. Tapi begitu juga dengan berikutnya masalah kepala, ada isbagh yang wajib, ada isbagh wajib yang khilafiyah dan ada yang isbagh itu termasuk seberapa batasan membasuh kepala, mengusap kepala, itu khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Ulama yang mengatakan wamsahu birusikum, bi di sini bermakna ba'd, sebagian saja, dan itu mazhab Syafi'i.
Maka mengatakan isbaghnya itu cukup sebagian yang wajib. Adapun menyeluruh maka itu mustahab. Namun bagi yang mengikuti hadis Abdullah bin Zaid yang menyatakan bahwa tata cara wudunya itu min muqaddami ra'sihi ila qafah thumma raja'a ila muqaddamih, yaitu dari depan awal tumbuh rambut diarsir sampai ke tengkuk kemudian balik lagi ke depan. Ya. Maka bagi ulama yang berpendapat tata cara mengusap kepala dalam wudu seperti itu, harus seperti itu, maka melakukannya adalah suatu bentuk isbagh yang wajib. Faham gak ikhwan? Namun bagi ulama yang berpendapat di antara mazhab Syafi'i cukup beberapa helai atau cukup sebagian saja formalitas kena gitu, maka isbagh wajibnya cuman sebagian aja. Adapun seluruhnya bagi mereka itu isbagh yang bersifat apa? Mustahab. Until now you all guys understand? Yes doang bisa jawabannya. Taib. Kemudian termasuk isbagh wajib yang diperselisihkan ulama, membasuh tangan mengenakan air ke siku atau mata kaki. Ini termasuk yang diperselisihkan ulama. Yang sahih bahwasanya siku dan mata kaki itu juga termasuk yang wajib untuk dibasuh. Kata Allah Azza wa Jalla, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kayf ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, tangan sampai ke mirfaq, yaitu siku. Makanya yang sahih siku ini juga kena. Makanya disebut ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Berarti mata kaki ini kena, itu yang sahih. Maka bagi yang berpendapat dengan pendapat sahih ini, maka isbagh wajibnya dia untuk tangan dan kaki adalah sampai siku dan sampai mata kaki. Adapun bagi ulama yang berpendapat bahwasanya siku itu tidak wajib, mata kaki itu tidak wajib kena, maka isbagh wajibnya itu adalah keumuman tangan, tidak harus sampai siku. Adapun kalau dia menyeluruh sampai siku dan mata kaki, maka bagi mereka, bagi ulama yang kedua ini, itu isbagh apa? Mustahab. Fahim tu mamla? Oke. Kemudian yang kedua isbagh mustahab. Ya. Isbagh mustahab ya jelas tidak sampai derajat isbagh yang wajib. Yang mana meninggalkannya itu tetap menyempurnakan keabsahan wudu. Isbagh mustahab adalah isbagh yang kalau ditinggalkan tetap sempurna keabsahan wudunya. Isbagh yang penyempurnaan yang jika ditinggalkan tetap apa? Tetap sempurna keabsahan wudunya. Ditinggalkan tetap sempurna dari segi keabsahan, namun tidak sempurna dari segi sunnah, gitu loh. Oke? Di antaranya apa? Isbagh yang disebut isbagh mustahab di antaranya yaitu misal ya apapun yang merupakan sunnah, gitu loh. Apapun yang merupakan sunnah dalam wudu, maka itu termasuk isbagh yang mustahab. Seperti yang kedua dan yang ketiga, baik kumur-kumur dan istinsyaq, istinthar 2 dan 3 itu isbagh mustahab bagi yang mewajibkannya. Kemudian cuci tangan sebelum wudu isbagh mustahab. Kemudian apalagi ikhwan? 2 atau 3 kali untuk wajah, tangan dan kaki isbagh mustahab. Kemudian 2 atau 3 kali untuk kepala dan telinga dalam mazhab Syafi'i isbagh mustahab. Oke. Kemudian untuk tangan dan kaki bagi mazhab Abu Hurairah, tangan itu sampai pangkal ini dan kaki itu sampai betis ke atas.
Itu mazhab Abu Hurairah merupakan isbagh yang mustahab bagi mazhab Abu Hurairah. Adapun para sahabat lainnya tidak. Mereka mencukupkan sampai ke siku saja. Oke? Itu namanya isbagh apa? Isbagh mustahab. Taib. Kemudian yang pertama itu tadi asbigh al-wudu. Yang kedua wa khallil baina al-asabi' dan takhlil. Apa takhlil? Takhlil artinya apa, ikhwan? Takhlil. Pakai kha bukan ha, bukan tahlilan, takhlil. Takhlil itu menyela-nyela antara asabi'. Asabi' yaitu jemari. Ya, dan makna asabi' di sini yaitu jemari al-yad dan ar-rijl. Tangan maupun kaki. Nah, jumhur ulama mengatakan, dan ini yang lebih sahih dari pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya takhlil bainal asabi' hukumnya ada dua. Kalau tadi isbagh al-wudu ada dua juga ya, ada yang wajib, ada yang mustahab. Nah, menyela-nyela jemari ini juga ada dua, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Menyela jari ada yang wajib, ada yang mustahab. Menyela jari ada yang wajib seperti apa? Yaitu jika air tidak bisa sampai ke bagian yang rapat dari jari. Air tidak bisa sampai ke bagian yang rapat dari jari, maka mentakhlilnya itu wajib. Dan biasanya di jari apa? Tangan apa kaki, ikhwan? Kaki. Kalau tangan berarti ada kecacatan mungkin atau bagaimana. Tapi kalau kaki, semakin berusia kadang-kadang semakin rapat kakinya. Semakin besar jempolnya dan jari-jari lainnya, semakin rapat. Ya. Kita lihat beberapa bapak-bapak yang kerja di desa, di sawah dan semisalnya, itu mungkin kakinya besar dan rapat-rapat itu. Jari-jari besar. Maka antum lihat kotoran-kotoran kadang-kadang ada di sela kaki-kaki itu. Kalau antum lagi ruku', ngelihat kakinya dia. Beda dengan kaki antum yang masya Allah bersih, nggak ada kotoran. Ya. Nah, maka mentakhlil mentakhlil jari-jari yang rapat tersebut, sela-selanya, itu hukumnya apa? Wajib. Kasih tahu tuh Mbah Kakungnya ya. Mbah, ini harus ditakhlil. Ditakhlil tuh apa boleh? Ya, ditakhlil itu di sela-sela ketika wudu, itu hukumnya wajib, Mbah. Takutnya itu ada najis sehingga tidak sah. Gitu ya? Itu takhlil namanya. Takhlil bainal asabi' yang sifatnya wajib. Adapun takhlil bainal asabi' yang sifatnya sunnah, maka ini pada keumuman konteks. Selain konteks rapatnya tadi tersebut ya. Kayak misalnya yang kita alami sekarang, alhamdulillah jari-jari yang Allah Ta'ala berikan dan sempurna, tidak rapat, mungkin masih renggang, maka dianjurkan untuk mentakhlil. Oke? Paham gak? Jadi takhlil yang wajib itu, tadi Anda berikan beberapa contoh. Satu contoh ya. Contoh kedua dari takhlil yang wajib, yaitu jika engkau mengetahui adanya kotoran najis di antara itu, di antara jari jemari. Itu contoh kedua. Kalau contoh pertama kan jika jari jemari itu rapat, ya kan? Itu yang lebih benar adalah wajib selama mampu. Karena potensi terwujudnya najis atau kotoran di situ lebih dominan, lebih mungkin, maka takhlil sifatnya wajib. Oke? Itu satu. Oke? Paham enggak, ikhwan? Nah, kemudian yang kedua yaitu apa? Ketika melihat adanya najis di antara jari jemari baik tangan ataupun kaki, maka mentakhlilnya itu hukumnya wajib. Boleh kita tambahkan yang ketiga takhlil yang bersifat wajib, yaitu ketika dia memakai cincin. Apalagi cincinnya itu agak ketat untuk jarinya. Maka ini wajib. Wajib gimana? Ya wajib karena dikhawatirkan air enggak masuk ke dalamnya. Ya, maka gini-giniin ya, ditakhlil. Takhlil di sini mungkin bukan disela-sela gini, tapi dimainkan, diapainnya? Digerak-gerakin supaya air masuk atau dipindah sedikit. Oke? Takhlil yang mustahab
takhlil bainal asabi' mustahab ya selain dari konteks 3 tadi yang Anda sebutkan. Maka umumnya sifatnya dianjurkan. Kemudian hal yang ketiga, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Dan bermubalaghahlah, bersungguhlah engkau dalam beristinsyak. Apa itu istinsyak? Kalau di buku terjemahan memasukkan air ke dalam hidung, itu kurang sahih. Lafaz memasukkannya tidak sahih. Tapi lafaz yang lebih sahih adalah menghirup air melalui hidung. Itu yang lebih tepat mungkin. Karena kalau lafaz memasukkan idkhal, itu seperti seolah-olah air itu dimasukin dengan selang, dengan tetesan, enggak. Melainkan cara itu dihirup dengan hidung langsung. Ya. Maka bermubalaghahlah dalam istinsyak, kecuali dalam satu konteks yaitu apa? Pas lagi puasa. Kenapa begitu? Karena istinsyak ini kalau disungguh-sungguhin ada potensi air akan masuk ke kerongkongan. Dan kalau sedang puasa, mungkin ketika istinsyak dia agak kenceng karena udah kebiasaan, kemudian masuk. Mungkin insya Allah tidak membatalkan puasa karena nggak sengaja. Namun sebagian ulama berpendapat walaupun nggak sengaja, ketika dia tahu hadis ini dan dia tetap aja bersungguh-sungguh istinsyaknya, maka boleh jadi batal puasanya. Do you understand? Why are you so silent? Napa kok anteng baik? Fokus. Fokus apa nggak ngerti? Both of them ya. Tadi saya sampai mana ngomong ya kawan? Istinsyak ya. Kalau misalnya dia tahu hadis ini, dia ingat hadis ini, tapi dia tetap aja sengaja bersungguh-sungguh istinsyak pas lagi puasa, masuk kemudian maka dihukumi batal puasanya. Atau puasa Ramadan. Itu ketika dia hadir di qalbunya hadis ini pas lagi wudu. Adapun kalau dia lupa, enggak ingat hadis ini, lupa karena emang udah tradisi dia untuk istinsyak dan kenceng istinsyak udah biasa gitu. Maka semoga dimaafkan. Namanya orang lupa, gitu kan ya? Nah, begitu. Oke? Mafhum ya? Faham ya insyaallah ya? Yang keempat, wa idza tawadda'ta famadmid, dan jika kamu wudu maka madmadahlah. Taib, mubalaghah fil istinsyak apa hukumnya? Sebelum kita ke tamadmud, sebelum kita ke kumur-kumur. Istinsyak itu pendapat yang Anda pegang wajib, tapi mubalaghah fil istinsyak apa hukumnya? Hukumnya sunnah mustahab, tidak sampai wajib. Apa barometernya mubalaghah fil istinsyak itu? Mubalaghah fil istinsyak, bersungguh dalam istinsyak, yaitu airnya itu disampaikan ke khayshum, bagian atas. Itu disebut mubalaghah fil istinsyak, bagian atas. Yang kadang-kadang antum bakal ngerasain pusing gitu, kayak pusing gitu, kayak kena air pusing gitu. Tapi kalau cuman zahirnya doang, bagian dalam tapi agak enggak sampai khayshum, sah atau tidak? Wallahu alam sah. Itu tetap dinamakan istinsyak. Tapi caranya tetap gitu ngirup, bukan narok ya air ditaruh gini, enggak. Istinsyak itu menghirup, menarik melalui hidung, bukan ditaruh atau ditetesin. Kemudian yang keempat ikhwan, wa idza tawadda'ta famadmid, jika engkau wudu maka madmid, kumur-kumurlah. Ini perintah dari Nabi SAW sesuai juga dengan perbuatannya. Wallahu a'lam. Ini perintah madmadu atau kumur-kumur lil wujub, untuk pengwajiban. Ini mazhab Imam Ahmad, mazhab Abdullah bin Mubarak, mazhab Ibnu Abi Layla, dan mazhab Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahuya ya. Ya, jadi ada namanya Rahawayh atau Rahuya itu. Ya, dibacanya beda ikhwan. Satu nama dibacanya beda. Kalau ahli hadis bacanya Rahuya. Kalau ahli fiqih dan nahwu bacanya Rahawayh. Makanya ada nama Sibawayh. Itu kalau ahli hadis bacanya Sibuya gitu. Iya.
Si Buya. Percaya nggak antum? Percaya nggak betul? Ayo sok, percaya nggak? Nggak percaya? Allah musta'an. Anak udah duduk dari tadi ini nggak dipercaya sama antum. Iya emang kayak gitu. Si Bawai, tau gak si Bawai? Ahli nahu. Itu kalau fuqaha atau umumnya orang manggilnya si Bawai. Tapi kalau ahli hadis pakai dengan apa namanya wazan seperti itu, bacanya si Buya. Si Buya. Gitu. Iya. Mardawai dibaca Marduya. Iya. Marduya, iya benar, sahih. Mardawai dibaca Marduya. Antum enggak Mukabayasi? Siapa nama antum? Fatwa. Benar enggak kata ana? Benar. Kata ana tadi benar enggak? Marduya, Mardawai, Sibuya, Sibawai, Rahuya, Rahawai. Benar enggak? Enggak tahu. Ini yang kasih tahu makanya. Oke, idza tawaddata. Jadi ini hukumnya wajib. Tamadmud itu kumur-kumur hukumnya wajib sebagai istinsyaq. Itu satu paket dalam hadis yang dicontohkan oleh para sahabat. Oke. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Tafadhal. Bismillah. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyela-nyela jenggotnya dalam berwudu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Oke, ikhwan. Ini hadis berikutnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Jelas sekali ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhlil lihyahnya. Takhlil lihyah itu menyela-nyela, memasukkan jari jemari di tengah-tengah jenggotnya ketika membasuh wajah supaya air itu masuk ke usul asy-sya'r, yaitu akar ke dasar jenggotnya dan juga ke seluruh jenggotnya, ya. Jadi seperti menjadikan tangan itu jemari seperti sisir. Nah, lihyah ini adalah termasuk bagian dari sya'r al-wajah. Termasuk bagian dari sya'r wajah. Dia yang tumbuh di kedua tulang wajah. Ya. Nih sini tulang wajah. Ya. Sampai area pipi ini tulang wajah. Ini lihyah. Ya. Kemudian wa ma nabata 'ala dzaqn, ini dzaqn dagu, tumbuh di dagu, ini dagu. Ya. Kalau ini bukan lihyah. Ini kalau enggak salah namanya anfaqah. Dan ini menurut sebagian ulama boleh dicukur, dan itu anak mengikuti pendapat itu. Ini bawah, bibir bawah. Ini lihyah. Lihyah di sini, ya. Adapun sampai sini, ini moustache. Benar enggak? Benar enggak? Percaya aja antum. Tapi benar. Iya. Atau bahasa ini bahasa Arabnya syarib. Ini syarib. Kenapa syarib coba? Syarib peminum, ya kan? Ya, syarib itu peminum. Karena kalau antum minum, ini basah. Ya enggak? Antum kalau minum, kena enggak ini antum? Kena. Kecuali kalau antum botolnya antum masukin semua bulatannya di mulut. Nah, itu anak kecil itu. Ya. Nabi SAW kana yukhallil lihyatahu fil wudu. Nabi SAW mentakhlil, menyela-nyela jenggotnya ketika wudu.
Nah, sekarang apa hukumnya? Ini perbuatan Nabi SAW. Nabi tidak melisankan, tidak mengatakan dengan sunnah qauliyah, melainkan ini riwayat Utsman bin Affan tentang Nabi SAW melakukan itu. Maka apa hukumnya mentakhlil atau menyela-nyela jenggot seketika wudu? Tergantung dengan jenggotnya. Kalau jenggotnya itu jenggot jarang, maksudnya jarang sini bukan jarang, lebat dengan tidak lebat, ya itu beda treatmentnya dalam wudu. Mungkin ada orang jenggotnya banyak tapi jarang-jarang, banyak jarang-jarang, satu sini, ya ini ya takdir ya. Tapi pada orang jenggot ke sampai sini doang, hanya beberapa helai aja, dilihat. Kalau misalnya ketika jenggot itu dikumpulkan gini, apakah bisa tembus pandang ke kulit setelahnya atau tidak? Kalau nggak bisa tembus pandang, maka itu termasuk jenggot lebat. Kalau ternyata bisa kelihatan bagian kulit di baliknya, maka itu tidak termasuk lebat. Ya. Kalau jenggotnya nggak kelihatan dan yang kelihatan kulitnya doang, berarti nggak punya jenggot. Enggak. Kalau ini kira-kira lebat nggak termasuk? Lebat karena nggak kelihatan baliknya kan. Nah, kalau ini hukumnya apa untuk mentakhlil? Hukumnya sunnah. Kayak gini, sunnah. Ya. Adapun kalau diginiin masih kelihatan, mungkin karena jenggotnya jarang-jarang atau belum seberapa, pas diginiin ternyata cuman 2 helai doang. Ini nggak ada lebat-lebatnya sama sekali. Atau segini tapi jarang-jarang, ya, maka wajib untuk dikenai semua dengan air. Itu bedanya ya kawan. Kalau antum kira-kira gimana mas bro? Dika, namanya antum siapa deh? Idam, apa? Diki, Vicky ya Vicky. Bukan Idam, bukan. Idam Rurai gitu bukan loh. Antum kira-kira lebat atau enggak? Enggak, ya udah berarti antum harus begini-gini nanti kalau wudu. Ya boleh ditakhlil, gini bukan takhlil, ini bukan takhlil, ini ngucak ini namanya. Ini takhlil kayak gini nih takhlil, di sela-sela. Ya, dengan asabi'. Fatwa? Enggak ada malah. Pak Bro? Nah, ini lebat ini. Iya, apalagi itu, nama kopinya aja kayak gitu. Pak Jenggot, ya. Kopi jenggot. Taib, kalau yang lebat berarti takhlil itu sunnah. Jadi lihyah itu ada 2 macam, lihyah kathifah dan lihyah khafifah. Ya, lihyah kathifah parameternya apa? Batasannya yang surface atau permukaan baliknya itu tidak kelihatan. Adapun kalau lihyah khafifah, surface atau dasar backgroundnya itu tetap kelihatan. Nah itu hukumnya berbeda. Kalau yang lihyah kathifah, maka dianjurkan saja untuk ditakhlil. Adapun lihyah khafifah dengan segala khifahnya, dengan segala ringannya dan sedikitnya, maka itu wajib untuk ditakhlil agar semuanya kena dengan air. Karena apa? Karena rambut wajah ini apakah termasuk rambut kepala dalam syariat? Bukan. Fahami baik-baik ikhwan. Ini rambut kepala kan? Ini rambut kepala bukan nih? Rambut kepala ini sampai ke nih. Sampai sini ini rambut kepala nih. Oke? Nah, dari batasan sini ke bawah ini rambut wajah masuknya. Maka berarti hukumnya ini tuh masah, diusap. Hukumnya ini ke bawah dibasuh karena dia ngikut apa? Ngikut wajah. Tapi kalau ini emang kan termasuk wajah sebenarnya, jadinya kena di sini. Ya. Jadi kan tumbuhnya kayak gini di sini tumbuhnya. Ya kan? Nah, tapi kalau batasan kuping bawah sini, nah ini udah mulai jenggot. Karena orang biasanya tumbuh jenggot ya di sini nih, ya kan ya? Enggak dari sini tumbuh jenggot. Sun Gokong.
Ya. Nah, kalau di sini baru di sini. Nah, sini nih. Ini. Berarti ini nggak boleh cukur sebenarnya. Nggak boleh diapain nih di sini kok. Ada bulu-bulu nih. Cuman kalau kita ke tukang cukur, ya seret gitu ya. Karena di sini ada jenggot di sini nih. Nih di sini. Ini kasihan paling sering terzalim ini jenggot yang di sini. Alhamdulillah dia tumbuh lagi tuh. Ya, Anda lagi diam kayak gini, dia kan lagi ngerok bagian sini nih. Tiba-tiba seret di sini. Pak, jangan Pak. Ya udah terlanjur. Berkali-kali ada tahdzir mereka tukang cukur itu supaya nggak jangan ini, tapi mereka terbiasa mungkin ya. Kalau ini kan mereka nggak berani. Nah ini berani, dikira ini mengganggu, padahal nggak, ini nggak apa-apa ini. Biarkan dia di tempatnya gitu, tumbuh sini. Iya. Kalau ini termasuk jenggot gak? Ini termasuk jenggot, ikhwan. Iya, ini nih yang di sini nih, di pipi nih, jenggot nih. Iya, jenggot. Insya Allah orang kan biasanya sampai sini tuh ada deh. Nah ini jenggot ini. Ya kayak tadi Sun Gokong atau sampai sini. Apa Kerasakti Sun Gokong? Sama apa beda tuh? Sama. Iya. Iya. Bener gak? Iya. Coba Mas Aga, coba antum gimana? Soundtracknya gimana? Bisa gak? Iya. Antum yang nge-rapnya, antum yang Kerasakti yang gitu. Oke. Kita lanjut ke hadis berikutnya, Fadhal. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan air 2/3 mud, lalu beliau mulai menggosok kedua lengannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin. Dihadirkan padanya atau dibawakan untuknya air 2/3 mud. Ya. 2/3 mud berarti kalau tambahin 1/3 mud lagi, 1/3 mud lagi, itu berarti jadi komplit 1 mud full ya. Nah ini 2/3 mud. Kita lihat di sini ada namanya mud ya. Mud itu yaitu sepenuh 2 kaf. 2 telapak tangan diginiin penuh. Ini namanya 1 mud ya. Dan 1 mud itu 1/4 sa'. 1 mud itu 1/4 sa'. Jadi 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 4 mud tangan. Ya. Ini nanti masuk ke bagian zakat juga iya masuk nanti. Tapi untuk takaran ini kita enggak pakai takaran tangan orang Indonesia, tapi tangan orang-orang Madinah, ya. Kemudian bithulutsai mud berarti 2/3 mud tidak sampai sepenuhnya penuh banget. Faja'ala yudallik, dan dalam riwayat lain dibaca yadluk. Ya, yadluk. Ya, dalaka yadluku. Kalau di sini dallaka yudalliku, sama. Apa itu tadlik? Tadlik adalah imrar al-yad al-ghasilah 'ala al-maghsuli, 'ala 'adwi al-maghsuli ma'al ma'. Tadlik adalah mengimrar, menjalankan tangan pembersih, tangan yang bersih untuk tangan yang mencuci, tangan untuk al-'adhu yaitu bagian tubuh yang dibasuh pakai air. Tadlik. Gini ikhwan, ada keran nih, antum pakai tangan nih, sampai semuanya kena nih. Itu satu cara. Cara kedua, keran. Ini namanya tadlik atau dalk. Ngerti? Itu. Adapun kalau masah, mengusap, ini bukan dalk atau tadlik namanya. Tadlik itu untuk yang basuhan, seperti muka, wajah, tangan dan kaki.
Faham nggak, ikhwan? Nah, setelah tentang ini, pertanyaan berikutnya, apa hukum dalk atau tadlik? Sunnah atau wajib? Di sini faja'ala yad'u lukuhi dzira'ihi, maka Abdullah bin Zaid kemudian mentadlik atau mendalk kedua zira'nya, kedua tangannya. Ini perintah atau contoh? Contoh. Hukumnya dianjurkan. Beliau mencontoh Nabi SAW. Dianjurkan, mustahab. Maka dalk atau tadlik hukumnya apa? Mustahab, dianjurkan. Faham ya? Nah, sekarang berarti ana tanya nih. Kalau ada orang cuci kaki, wudu, dan pada akhirnya kan kaki tuh dia cuman gini-gini doang, ngegocek gini, nih, set, ya. Terus kaki sela-selanya tuh dia gerak-gerakin gitu lah supaya air masuk, dan ternyata iya airnya kena semua untuk semua kulit bagian yang wajib itu. Apa hukumnya? Apakah hukumnya batal? Tidak. Hukumnya sah atau tidak wudunya? Jawab. Yang yakin sah, benar, sahih. Tangan gitu nggak? Gini nih. Di bawah keran. Sah atau tidak? Sah. Sekarang kalau misalnya dia di kolah atau di kolam, dia wudu. Dia gini tangannya disupin, seret sampai sini, seret. Nah, sah atau tidak? Sah tanpa tadlik ya. Baik. Bagaimana kalau muka? Dia habis kumur-kumur istinsyak selesai terus muka. Dia nggak jenggotan. Atau dia jenggotan. Di kolam renang dia masukin mukanya ke dalam, bluk, ya. Sah atau tidak? Dan kena semua bagian muka. Sah atau tidak? Sah, karena tidak wajib tadlik. Itu konsekuensinya, sah. Atau ada orang lagi nyuci mobil pakai keran, gitu. Terus om, muka saya dong om. Ditebas mukanya kemudian dengan ini, gitu. Dan kena semua. Dia niatkan itu sebagai wudu, sah atau tidak? Sampai bagian itu pun sah bahkan. Artinya pentingnya air itu betul-betul terarsir di situ dan dia ada niatan wudu. Paham gak di sini, ikhwan? Tapi tentu itu bukan akhlak yang baik walaupun sah. Bahkan hampir tidak ada orang dengan otak seperti itu. Cuman anak doang yang ngomong kayak gitu. Ya oke. Kita lanjut ke berikutnya ya kawan. Tapi apa sih hikmahnya dengan pemberitaan Abdullah bin Zaid sampai 2/3 apa tadi mud? Yaitu bahwasanya istihbabut taqlil fi ma'il wudu. Dianjurkannya meminimalisir air wudu. Itu suatu anjuran. Ya. Kita juga perlu nasihatin beberapa orang, terutama anak kecil yang lebih mudah dinasihati insyaallah ketika wudu, supaya keran itu jangan diputar sampai maksimal, sampai air ngocor gitu. Itu bukan akhlak yang baik ya. Baik, kemudian yang terakhir ikhwan, fadhal. Wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sihi. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya, tapi bukan air yang diambilnya untuk mengusap kepalanya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan beliau berkata sanadnya sahih dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Ada lagi kalau salah. Hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim dari jalan ini dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi, dan beliau mengusap kepalanya dengan air lain bukan air sisa kedua tangannya. Dan lafaz ini yang terjaga. Baik, mahfuz. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkan pendapat yang bahwasanya dianjurkan
mengambil air baru untuk kedua telinganya setelah mengusap kepala atau rambut, ya. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat Nabi SAW ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilaf al-ma'i alladhi akhadha li ra'sih. Beliau melihat Nabi SAW mengambil air ya untuk mengusap kedua telinganya, bukan air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Jadi untuk kepala beda, untuk telinga beda. Itu salah satu pendapat dan itu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid tentang Nabi SAW. Ada riwayat lain yang bertentangan dengan ini. Ya. Taib. Ini beda-beda kasus sedikit. Riwayat lain, bukan riwayat lain ya. Sebagian ulama ada pendapat bahwa saya lebih afdal langsung dari bagian setelah kepala, air yang sisa kepala gitu loh. Wallahu a'lam. Dan insyaallah kedua-duanya dipersilahkan. Wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajh bi lafz. Dan dalam riwayat Muslim itu ada lafal apa? Wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan Abdullah bin Zaid melihat Nabi SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa basuhan kedua tangannya. Ngerti gak? Kan sebelum kepala kan kedua tangan. Maka untuk kepala pakai air baru. Itu maksud dari hadis riwayat Muslim yang disebut oleh Ibnu Hajar wa huwa al-mahfuz. Dan inilah hadis yang mahfuz, yang lebih sahih. Hadis Abdullah bin Zaid yang pertama ini, yang di atasnya ini, itu sahih. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Dan itu dipegang oleh mazhab Syafi'i. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini hadis yang syadz. Walaupun sahih. Karena ada yang seperti bertentangan dengannya dari segi lafal, seperti ada pertentangan, yaitu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dengan hadis riwayat Baihaqi sama-sama dalam satu tema, dalam satu hadis. Tetapi hadis Baihaqi kok agak berbeda dan dua-duanya sahih. Hadis sahih. Dan ini seperti ada pertentangan, maka para ulama pun akhirnya menyatakan ini harus ada yang mahfuz dan ada yang syadz. Nah, karena hadis yang kedua ini riwayat Imam Muslim, yang semua orang tahu riwayat Muslim itu sahih selalu dan sangat kuat hujahnya, maka para ulama memenangkan hadis riwayat Muslim dan mereka mengatakan maksud dari hadis ini pada hakikatnya adalah mengambil air baru setelah membasuh tangan, mengambil air baru untuk apa? Kepala atau rambut. Adapun hadis yang syadz yang tidak dipakai sekarang adalah hadis riwayat Baihaqi, yaitu mengambil air baru untuk kedua telinga setelah mengusap kepala. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya kita tidak mengamalkan hadis riwayat Baihaqi ini, melainkan setelah kepala langsung telinga tanpa mengambil air baru, karena hadis air baru untuk telinga ini dihukumi syadz oleh sebagian ahli hadis. Paham gak ikhwan maksud anda? Ya pokoknya gitulah. Ya. Antum pokoknya wudu aja lah, tenang aja. Sebelum wudu nggak ditanya kok hadis-hadis ini, yang penting diamalkan. Taib, ada pertanyaan ikhwan sampai sini? Ada soal? Dimas, ada soal Dimas walaupun nggak ada orangnya. Ghair mawjud, fadhal. Dika. Siapa nama antum? Didi. Fikih. Allah. Ya. Lah, jangan. Spray itu bagusnya buat parfum dan Anda punya banyak insyaallah di gudang. Kalau spray itu, apalagi spray yang cuma berapa mili, nggak cukup ya akhi. Begini loh, kita ini kan segini aja 330 milian. Kalau Aqua gelas itu sekitar 120-an mili kalau nggak salah. 200 dah? Enggak lah, nggak sampai 200. Masa sih? Aqua gelas ya kan? 150 bukan? Hah? Enggak Pak, masa Pak? Ini segini berapa? 300 ya? Aqua gelas
240. Sekarang kalau pakai spray, parfum yang spray 100 mili aja itu udah gede loh, Pak. 100 mili. Spray itu pakai yang spray yang kayak botolan gini ya, kecil ya, panjang sedikit gitu ya. Itu paling menampung paling maksimal lah 20 mili. Oke. Sementara ini gelas segini aja bisa 150 mili. Baru cukup nih. Spray cukupnya gimana? Antum mau umroh misalnya? Ya itu yang video di umroh itu. Enggak, Anda enggak setuju. Afwan, Anda enggak setuju itu. Kenapa? Karena spray itu tidak membuat air mengalir pada antum. Sementara dalam ghusl atau ghusl harus air itu berbulir mengalir. Air itu banyak. Paham ya? Karena spray itu seperti menciprati saja, bukan mengalirkan. Sah enggak? Benar enggak? Benar. Ya. Mungkin sih nembaknya mungkin satu orang ces gitu jadi butir-butir gitu ya, mungkin. Tapi tetap nggak cukup untuk namanya ghusl. Itu yang Anda tahu. Makanya Anda nggak setuju wudu dengan spray yang hanya 20 mili. Kita antum pedagang madu atau Anda pedagang parfum tahulah 20 mili itu seberapa. Satu gelas ini aja berapa mili? Bisa lah 150 sampai 200. Ini cukup nih insyaallah. Ya, dituangkan gitu kan, nggak di spray. Oke, kalau misalnya pakai spray, cari spray yang 200 mili. Apa tuh? Oh, yang Rafika itu ya? Ya oke, kalau dipakai air ya bisa. Tapi banyak. Kan gambar itu kan spray yang cuman berapa mili doang itu. Anda nggak bawa lagi, antum tahu antum nanya, ngomong dong dari tadi kalau antum bakal nanya ini biar sekalian bawa parfumnya, bawa nggak ya? Nah ini 30 mili nih, iya, ini 30 mili loh segini nih, beneran nih 30 mili, iya, enak ya, iya. Ana ada yang 35 mili 35 mili ada, harganya 50 ribuan kalau antum mau. Enak-enak itu, Masya Allah. Pakai segini nih 30 mili. Nih ya, lihat. Memang sih ini minyak ya, campuran minyak sama mungkin ada campuran alkoholnya. Nih, dan ini termasuk sangat cair dia bibitnya. Sekarang coba nih. Ini spray gini mahal loh, ini harganya nih. Jadi antum nanti bayar ya. Nah, memang bisa, cuman seberapa coba? Apakah ini bisa memenuhi untuk tangan? Enggak. Mungkin kalau 100 mili bisa lah. Tapi 100 mili itu antum capek spray terus. Gitu. Pakai botol Rafika bisa itu. Iya. Begitu. Tapi itu tidak menutup penganjuran antum untuk beli parfum mana yang spray yang 30 mili tadi harga 50 ribu. Ada yang 100 mili ada, harganya 100 ribu ada. Ya antum mesen air juga boleh deh, mesen air keran gitu ya 100 mili bisa. Ya paling harganya 20 ribu bisa insyaallah ya. Kecium gak wanginya antum? Hah? Kecium? Masya Allah. Ada lagi ya ikhwan? Fadal. Gak ada. Ya udah, kita cukup sampai sini jam 9.30 Anda soalnya ada kajian di luar. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pekan depan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.